Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang tenang dalam keadaan junub." Hadis riwayat Muslim. Lafaz Al-Bukhari, janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil atau kencing di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Lafaz dari Muslim adalah darinya. Lafaz dari Abu Daud, dan janganlah mandi di dalamnya sebab janabah. Hal-hal yang penting dari hadis tadi: 1. Larangan mandi janabah di dalam air yang tenang atau tidak mengalir. 2. Larangan menunjukkan haram, maka diharamkan mandi janabah di air yang tenang. 3. Larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang. 4. Larangan buang air kecil di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. 5. Larangan menunjukkan haram, maka diharamkan mandi janabah di dalam air tempat buang air kecil. 6. Larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. 7. Hadis ini secara lahiriah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara air yang sedikit dan air yang banyak. 8. Kerusakan sebagai akibat dari larangan-larangan, yaitu rusaknya air karena ia kotor dan merugikan orang yang memanfaatkannya. 9. Larangan buang air kecil atau mandi di dalam air yang tenang tidak secara mutlak, karena air laut yang banyak tidak termasuk dalam larangan ini. As-Sun'ani berkata di dalam Subulus Salam, pengarang Subulus Salam berkata, yang dituntut oleh kaidah bahasa Arab, bahwa sesuatu yang dilarang di dalam hadis adalah buang air kecil dan mandi sekaligus. Karena lafaz summa tidak seperti waw atof, yang berfungsi mengumpulkan. Sementara lafaz summa menunjukkan urutan. Ibnu Daqiq al-Aid berkata, larangan melakukan kedua perbuatan itu sekaligus diambil dari hadis ini, dan larangan melakukannya sendiri-sendiri diambil dari hadis lain. Dari riwayat-riwayat yang ada di dalam bab ini, dapat diambil hal-hal berikut. Hadis riwayat Muslim adalah larangan mandi dengan menyelam dan meminum airnya. Hadis riwayat Al-Bukhari adalah larangan memadukan antara buang air kecil dan mandi di dalam air yang tenang, yang dapat menyebabkan rasa jijik dan kotor pada manusia, sekalipun tidak sampai pada peringkat menajiskan. 13. Hal ini disamakan dengan haramnya buang air besar dan membersihkannya di air yang tenang yang tidak mengalir. 14. Diharamkannya menyakiti orang lain dan mendatangkan bahaya kepada mereka dengan perbuatan yang tidak diizinkan, di mana maslahatnya tidak lebih daripada kerusakannya. 15. Perbedaan pendapat di antara para ulama, mereka berbeda pendapat. Apakah larangan di sini menunjukkan haram atau makruh? Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa ia menunjukkan makruh, berdasarkan pandangan mereka bahwa air tetap dalam kesuciannya. Mazhab Hambali dan Ad-Dhahiri berpendapat bahwa ia menunjukkan haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia haram pada air yang sedikit dan makruh pada air yang banyak. Makna lahiriah dari larangan tersebut adalah pada air yang sedikit dan banyak, sekalipun ia tidak ada ilat najisnya, ia hanya sekedar menjijikkan dan kotor bagi manusia.